sudah meninggal. Astagfirullah. Ibu sudah seminggu pergi dari rumah. Habis berantem lagi sama ayah dan mama Sinta. Astagfirullahaladzim. Apa? Robi itu udah punya istri, Pak. Udah punya istri. Karin, Tania itu jadi istri Robi bukan karena dia cinta, bukan karena terpaksa. Jangan mimpi kamu. Lebih baik saya mati daripada harus sama orang nggak berperasaan seperti kamu. Sebelum Bapak meninggal, Bapak kirim salam buat kamu. Saya butuh 10 juta lagi untuk bayar uang sewa rumahku ini. Kok kamu jadi marah saya sih? Katakan Sita, siapa yang nelfon kamu tadi? Papa, kok kamu nggak percaya sih sama saya? Saya bukan yang nggak percaya, tapi kayaknya ada sesuatu yang kamu sembunyiin dari saya. Kamu pikir saya mau kamu nikahi? Enggak. Saya nggak mau dinikahi sama laki-laki yang hanya karena belas kasihan atau faktor lain. Saya lebih mending masuk neraka sekalian menanggung resiko perbuatan saya daripada menerima belas kasihan. Tahu kamu? Berarti saya juga turut andil sehingga menyebabkan kematian Pak Darmanto. Ibu juga heran, yo. Kenapa tes DNA itu ndak bisa sama dengan Pak Darmanto? Ibu berani sumpah, yo. Ibu ndak ngakal-ngakali. Udah toh Bu, nggak usah dibahas. Apa lagi maksudnya si Karina ini? Mama juga nggak ngerti deh, Pak. Mama lihat akhir-akhir ini Karin kelakuannya aneh banget. Menjadi saudara itu tidak ditentukan oleh DNA, tapi oleh hati kita. Ya. Maaf Pak Rum, Pak Duta, ngapain Anda di sini? ada yang ingin saya bicarakan Pak. Ada apa? Bisa bicara berdua saja Pak. Oke. Ayo. Ayo. Sebentar, Ma. Maaf. Sebentar ya. Bagaimana kalau kita tunggu si Aryo di sini untuk menanyakan Karina ada di mana? Jangan dulu deh, Pak. Kenapa? Mama yakin banget kalau Karin itu disembunyikan Aryo di rumahnya. Jadi sebaiknya kita pergokin langsung di sana. Lagian jangan di sini, Pak. Malu sama orang. Ya, bener juga sih. Ayo deh. Saya benar-benar merasa bersalah Pak. Saya nggak menyangka kalau hasil tes itu bukan saja hanya untuk pembuktian DNA, tetapi untuk donor ginjal almarhum Pak Darmanto, Pak. Pak Duta, jangan punya perasaan begitu. Saya aja sebagai anaknya tidak menyesali hal ini terjadi. Jadi hilangkan perasaan dosa itu. Dan ingat, jangan sampai ada satu orang pun yang mengetahui hal ini. Tapi Pak, perasaan saya... Alah, jangan bawa perasaan itu. Ingat Pak Duta, kalau sampai ada yang tahu mengenai hal ini, Anda akan tahu sendiri akibatnya. Ingat itu. Oke? No, lu awasin tuh orang. Kelihatannya dia mau coba buka mulut. Dan kalau sampai ini terjadi, no, bisa berantakan semuanya. Oke, Bos. Tenang aja. 10 juta sekarang. Dan kamu jangan berani-berani membantah saya. Bukannya saya nggak mau kasih, Bu. Tapi pengeluaran uang kas perusahaan kan harus seizin Bu Marni. Apa kamu nggak dengar apa yang dikatakan Pak Arman kemarin? Kalau Ibu Marni itu sudah dipecat dan perusahaan ini sekarang ada di tangan saya. Jadi apapun kebijaksanaan yang ada di perusahaan ini, itu hak saya. Dan kamu jangan melawan saya. Kalau tidak, kamu saya pecat sekarang juga. Baiklah. Baiklah kalau itu kebijakan Ibu. Tapi uang kas perusahaan sekarang sedang minim, Bu. Saya tidak peduli. Memangnya tidak ada tagihan lagi? Ada, Bu. Tapi belum jatuh tempo. Itu urusan kamu dan bukan urusan saya. Saya hanya mau kamu siapkan uang 10 juta sekarang di meja ini. Baiklah, Bu. Saya permisi dulu.
saya akan menghancurkan perusahaan ini kembali. Kamu kenapa? Kok cemberut gitu? Perempuan sialan itu minta uang lagi 10 juta. Astaga. Keuangan perusahaan ini kan lagi nggak bagus. Iya, saya sudah jelasin sama dia. Tapi dia tetap ngotot memintanya. Malah saya diancam mau dipecat segala. Apa? Bisa gawat perusahaan ini. Padahal waktu ditangani sama Bu Marni, perusahaan ini baru saja mau bangkit. Tapi sekarang wanita itu ingin menghancurkannya lagi. Kita harus bersiap-siap nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Suryo, gimana kabarnya? Baik, baik. Ya. Ada apa, Pak? Bu Marni ada? Bu Marni sudah tidak kerja di sini, Pak. Maksudnya? Bu Marni sudah lama berpisah dari Pak Arman. Dan Pak Arman memutuskan untuk memecatnya. Sekarang perusahaan ini ditangani oleh Bu Sinta. Benar, Pak. Kok bisa begitu? Kami juga nggak tahu, Pak. Kami juga pusing. Kalian tahu sekarang Bu Marni tinggal di mana? Kami juga nggak tahu, Pak. Mungkin dia sekarang tinggal di kontrakannya lama. Kenapa sih, Ma? Kaki saya nggak sembuh-sembuh. Man, kamu mesti sabar. Sinta kan terus merawat kamu. Tapi saya pengen cepet-cepet sembuh, Ma. Saya cepet-cepet pengen bisa jalan. Saya pengen ngurus semuanya, ngurus perusahaan, ngurus keluarga. Man, kamu nggak usah mikir perusahaan dulu. Kan sudah ada Sinta yang ngurusin. Dan Mama yakin, Man, di tangan Sinta perusahaan pasti akan jauh lebih maju. Man, kamu kok bisa sampai sini? Gimana caranya? Tadi coba jalan, Ma. Awalnya saya bisa beberapa langkah. Tapi terakhir kaki saya lemas. Tiba-tiba jatuh. Itu kan bagus, Man. Itu baru kabar yang baik. Man, ini semua berkat Sinta. Sinta sangat telaten merawat kamu. Coba kalau Marni yang merawat kamu. Jangankan berjalan, berdiri juga kamu pasti akan jatuh. Gak bisa. Tapi, Ma, saya kangen sama Marni. Saya kangen sama anak-anak. Saya masih mencintai Marni. Man, Mama gak melarang kamu untuk mencintai dia. Tapi kamu harus realistis. Man, jangan sampai hati kamu tuh tertutup oleh cinta. Dan hidup kamu tuh bakalan hancur. Ingat, Man, Marni berselingkuh. Dan perempuan yang berselingkuh itu bikin apes buat orang sekitarnya. Saya masih membutuhkan Marni, Mama. Saya tidak mau kehilangan Marni. Man, atau gini aja, Man. Kita cari orang pintar yuk, Man. Aduh, Man. Mungkin kamu diguna-guna oleh Marni ya, Man? Stop.
Saya teringat anak-anak dan Bang Arman, Bunda. Itu perasaan yang wajar, perasaan seorang ibu yang terpisah dari anak-anaknya. Dan Bunda harap kamu bisa kembali kepada keluargamu. Lupakan egomu, jika kamu bisa berkumpul pada keluargamu. Saya juga maunya seperti itu. Tapi saya tidak tahan dengan keluarganya Bang Arman. Saya sangat tertekan, Bunda. Bunda paham. Kebesaran hatimu membuat Bunda kagum pada kamu. Tapi kamu harus berkorban lebih besar lagi, Marni. Biar bagaimanapun juga masa depan anak-anakmu itu pada keluarga yang bahagia, keluarga yang akur dan bahagia, Marni. Tapi saya belum bisa, Bunda. Mestinya anak-anak bersama saya. Ya, masalah itu kan bisa kamu bicarakan dengan Arman. Kamu harus berjuang, Marni, merebut anakmu kembali, nak. Insya Allah, Bunda. Insya Allah. Tapi jujur, aku butuh uang kamu untuk hidup saya. Tapi kalau kamu terlalu sering merongrong saya, lama-lama bisa ketahuan sama Arman. Dan ingat, rencana kita semua akan berantakan. Ya aku harus bagaimana lagi? Sama siapa aku minta uang? Saya punya cara bagaimana mendapatkan uang yang banyak tanpa kita harus ketahuan. Punya ide apa lagi kamu? Kamu culik anak Arman, Tio dan Ayu. Culik? Iya. Kamu gila. Caranya gimana? Begini, sekarang Tio dan Ayu tidak ada di rumah. Kebetulan dia sekarang berada di rumah kontrakan ibunya yang dulu. Di saat mereka bermain, kamu bujuk aja biar mereka mau ikut dengan kamu. Lalu kamu bawa mereka ke tempat yang lain. Setelah semuanya berhasil, kamu telepon Arman dan kamu minta uang tebusan yang banyak. Dan saya akan merayu Arman dan meminta dia untuk menebus anak-anaknya. Paham? Apa mungkin Arman akan menebus anaknya dengan uang yang banyak itu? Ya mungkinlah. Dia kan sangat sayang dengan anak-anaknya. Dan ini akan menguntungkan buat saya. Karena dia pasti akan menyalahkan Marni. Anak-anaknya kabur karena mencari ibunya. Gimana? Otak kamu memang cerdas, Indah. Kenapa aku sayang sama kamu? Karena kamu cerdas. Lalu, gimana anak saya di dalam kandungan kamu ini? Sehat. Dan sekarang sudah masuki 3 bulan. Kamu jaga terus ya dia. Kamu harus jaga baik-baik. Iya, itu pasti. Karena ini adalah senjata saya ke Arman. Memang dia nggak curiga soal anak ini? Dia terlalu bodoh untuk curiga, sayang. Sayang, kita akan hancurkan Arman sampai ke akar-akarnya. Dan kamu mau kan membantu saya? Ya, aku turuti kemauan kamu, sayang. Oh ya sudah toh Bu, nggak usah mikirin Pak Darmanto lagi. Kasihan beliau kok dipikirin terus. Ibu juga tidak ingin seperti ini, ya. Ya udahlah, udah. Sekarang sebaiknya kita doakan saja. Semoga arwahnya Pak Darmanto diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dihapuskan semua dosa-dosa beliau. Yang sudah ya sudah. Ibu. Ya. Tunjuk sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Apa, Bu? Pak Diki, Ibu, ada apa malam-malam kesini tumben? Jangan pura-pura, yuk. Mana Karina? Karina? Iya, Karina. Kamu sembunyikan di mana? Maksud Bapak apa? Sudahlah, jangan bertele-tele. Minggir. Karina! Karin! Keluar kamu!
Pak, Karin nggak ada di sini, Pak. Nggak ada, Pak. Kalau Bapak mencari Karina di sini, maaf, Bapak salah alamat. Saya tidak pernah menyembunyikan Karina. Dan kalau Bapak tidak percaya, silakan Bapak tanyakan pada seluruh orang di kampung ini. Saya tidak pernah percaya sama kamu, Aryo. Tidak pernah, karena kamu itu otaknya licik, ngerti? Pak Diki, saya tersinggung dengan ucapan Bapak, Pak. Dari kecil saya mendidik Aryo untuk menjadi anak yang tidak licik, Pak. Sekarang Bapak lihat, mana? Nak Karina tidak ada kan? Ini urusan laki-laki, Bu. Bukan urusan perempuan. Ibu tidak perlu ikut campur, ngerti? Saya harus ikut campur, Pak Diki. Karena Bapak telah menghina anak saya. Aneh menurut saya. Dulu saat Aryo belum ketahuan anak Pak Darmanto, Bapak menjauhi dia. Sekarang begitu ketahuan bahwa Aryo anak Pak Darmanto, Bapak mulai mendekati. Itu urusan dulu tidak perlu diungkit-ungkit. Justru sekarang saya ini curiga sama ibu, bersekongkol dengan anak ibu, dengan mengaku-ngaku anaknya Pak Darmanto. Sekarang ketahuan belangnya, iya kan? Pak Diki. Pak Diki. Demi Allah, saya bersumpah di atas Al-Quran ini, Pak. Saya berani bersumpah. Aryo benar anak Pak Darmanto. Bapak paham itu? Istighfar. Sabar. Aryo. Ibu sudah cukup sabar, Yo. Kita terus-terusan dihina oleh mereka. Tapi mulai saat ini, kita harus berani melawan. Kita harus berani melawannya, Aryo. Biar saya nangani. Saya bisa. Saya sanggup, Pak, Bu. Pak. Apa? Kalau Bapak tidak percaya, dengarkan ucapan saya. Demi Allah saya tidak menyembunyikan Karina. Aryo, jangan bawa-bawa nama Allah. Yang jelas, saya tidak percaya, ngerti? Kalau memang Bapak tidak percaya, tanyakan semua orang di kampung. Tidak percaya. Saya tidak percaya. Kamu tahu nggak? Karena kamu adalah orang yang paling terakhir ketemu dengan Karin. Dan kamu juga orang yang paling punya cukup alasan untuk menyembunyikan Karina. Karena Karina menolak lamaran kamu untuk menikahi dia. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Demi Allah saya tidak menyembunyikan dia, Pak. Saya yakin dia melakukan hal ini karena dia ingin menjauhi saya. Buat apa saya menyembunyikan dia, Pak? Lagi pula, Bapak dan Ibu kan tahu sendiri. Karin sudah menolak lamaran saya. Buat apa saya melakukan hal itu? Aryo, kamu kan tahu kalau Karin itu sangat mencintai kamu. Jadi bisa aja kan dia berubah pikiran? Tidak. Dia sudah tidak mencintai saya lagi. Terus kalau kamu udah tahu bahwa Karin nggak mencintai kamu, kenapa waktu itu kamu berani-berani ngelamar dia? Hah? Kenapa? Ayo, ngomong. Kenapa? Ada apa? Ayo ngomong. Ngomong dong, jangan diam aja. Kenapa? Karena saya sangat mencintai dia. Dan saya tidak mau kehilangan dia. Mencintai dia, tidak mau kehilangan dia. Kamu sadar kamu tuh siapa? Bapak. Diam. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.